Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Waduh, Mister kangen banget nih sama kalian. Udah lama banget kita nggak ketemu ya di sekolah. Semoga dimanapun kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ingat, jaga kesehatan selalu dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan memakan makanan yang bergizi. Pokoknya murid-murid Mister harus sehat selalu, jangan mudah sakit. Oke, semangat. Selanjutnya Mister mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya apabila Mister selama menjadi guru kalian Mister banyak melakukan kesalahan. Dan kita juga berdoa semoga Ramadan kemarin memberikan banyak keberkahan untuk kita semua ya. Coba Mister mau tanya, siapa di sini yang saumnya kemarin tamat? Siapa ya? Oke, untuk kalian yang saumnya tamat, Mister mau kasih jempol. Bagus banget. Itu baru anak Mister. Oke. Untuk yang belum tamat nggak apa-apa, masih ada kesempatan di Ramadan selanjutnya ya. Kalian harus bisa meningkatkan lagi saumnya, harus bisa tamat. Gak apa-apa kalau misalnya baru kuat Mister, aku baru kuat setengah hari, gak apa-apa. Itu namanya sedang proses belajar. Oke. Jadi untuk anak-anakku yang saumnya masih belum bisa full, gak apa-apa, namanya belajar ya. Semoga nanti di Ramadan selanjutnya kalian bisa tamat saumnya. Oke. Selanjutnya adalah kemarin kan selama Ramadan kita sempat ya, kalian masih ingat gak kita ngapain aja? Oke, untuk kalian yang masih ingat berarti kalian perhatikan ya, Mister kemarin memberikan materi apa saja. Jadi selama bulan Ramadan kemarin Mister banyak sekali bercerita tentang kisah-kisah teladan ya. Semoga kalian bisa mendapatkan keberkahan dan kalian bisa meneladani kisah yang Mister ceritakan kemarin saat Ramadan. Sekarang Mister akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas. Oke, kita akan belajar tematik. Oke. Hari ini Mister akan menjelaskan tentang peristiwa alam. Wah, kayaknya seru ya kalau misalnya kita bercerita tentang peristiwa alam, karena kita sering banget melihat banyak sekali fenomena yang terjadi di bumi kita ini. Betul nggak? Jadi gini, peristiwa alam itu banyak sekali ya di bumi ini. Semua peristiwa alam yang terjadi di bumi ini itu adalah atas kehendak siapa? Coba ada yang tahu? Betul banget. Semua yang ada di muka bumi ini, semua peristiwa yang ada di bumi ini itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya nih ada hujan, ada angin badai, ada petir dan lain-lainnya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa aja sih peristiwa alam itu yang harus kita ketahui? Peristiwa alam itu sangat banyak sekali ya. Kita sering menemukan peristiwa alam hampir setiap hari, setiap detik pun kita menemukannya. Ada apa aja? Jadi peristiwa alam itu pertama adanya siang, kedua adanya malam, terus ada juga iklim. Iklim itu seperti apa? Iklim itu seperti perubahan cuaca. Ada hujan, ada panas, ada badai, ada salju dan lain-lainnya. Banyak sekali peristiwa alam yang dapat kita temui setiap hari. Terus selanjutnya Mister akan menjelaskan tentang siang hari. Jadi ada pagi, ada siang hari, ada malam hari. Jadi kita harus mengetahui untuk apa kita di siang hari, untuk apa kita di malam hari, ngapain aja kita di siang hari, ngapain aja kita di malam hari. Oke? Jadi
ketika siang hari itu kita harus memanfaatkan waktu kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Jadi semua aktivitas kita seperti sekolah, bermain, terus apalagi coba sekolah, bermain, misal olahraga, terus berenang dan lain-lainnya itu dilakukan selama siang hari. Terus kalau misalnya malam hari apa? Nah, malam hari itu adalah waktunya untuk beristirahat kayak gitu ya. Jadi ketika malam hari sudah datang, itu kita manfaatkan untuk beristirahat. Jadi jangan sampai nih waktu siang hari tertukar dengan waktu malam hari. Jadi aktivitas yang kita lakukan di siang hari dilakukan di malam hari itu tidak baik ya. Nanti kita bisa sakit karena itu tidak diletakkan pada tempatnya ya. Jadi jangan sampai nih, wah karena malamnya enak banget gitu ya untuk main, jadi dimanfaatkan untuk main. Jangan sampai ya. Jadi malam hari itu misalnya kita gunakan untuk berdoa, digunakan untuk belajar, digunakan untuk istirahat, tidur, karena kita harus aktivitas besok di siang hari ya. Jadi jangan sampai nih anak-anak mister, murid-murid mister pada gadang. Jangan sampai kayak gitu ya. Apalagi kalian masih kecil, jangan bergadang. Lebih baik tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih awal. Kalau misalnya bangun lebih awal, nanti badannya sehat, kalian akan lebih semangat menjalani aktivitas hari-harinya ya, kayak gitu. Jadi jangan sampai malamnya dimanfaatkan untuk bergadang, untuk main game. Jangan, lebih baik digunakan untuk istirahat. Ketika subuhnya atau misalnya ketika sepertiga malamnya bisa bangun, bisa tahajud, bisa murojaah, bisa baca-baca kayak gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan malamnya untuk hal yang positif ya. Yang jelas kalian harus memanfaatkan untuk istirahat kayak gitu. Nah, itu adalah aktivitas ketika pagi hari dan ketika pagi, siang, dan malam hari kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan aktivitas apa saja yang kita lakukan seperti itu ya. Jangan sampai tertukar. Oke, karena kalau kita tertukar waktunya, nanti kita tidak melakukan aktivitas sesuai jadwal. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita harus mengetahui jadwal kita apa saja sehari-hari kayak gitu. Misal nih, pagi-pagi berangkat sekolah, sore hari dimanfaatkan untuk istirahat dulu sebentar. Kemudian malamnya bisa dimanfaatkan untuk belajar atau berkumpul dengan keluarga. Setelah berkumpul dengan keluarga, kita sholat dan lain-lainnya, sholat, kemudian kita tidur. Setelah tidur, nah kita bangun seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mengatur jadwal keseharian kita. Jangan sampai aktivitas kita pagi dan malam banyak sekali terbuang dengan bermain game, dengan tiduran. Jangan sampai ya. Jadi harus bisa mengatur waktu. Oke, nah balik lagi tentang peristiwa alam. Tadi adanya pagi dan siang. Selanjutnya adalah peristiwa selanjutnya adalah peristiwa iklim. Nah, iklim itu kayak cuaca ya. Kalian pasti sering banget ya melihat fenomena alam seperti hujan. Nah, hujan ini merupakan hasil dari endapan air di atas awan. Jadi air yang di laut itu keangkat ke atas, kemudian turun ditampung di awan. Setelah di awan kemudian turun ke bumi, jadilah hujan. Itu adalah proses hujan. Seperti itu ya. Sekali lagi coba Mister jelaskan. Jadi hujan itu merupakan air dari laut kemudian diendapkan ke atas awan. Setelah terkumpul di awan, air tersebut akan turun ke bumi menjadi hujan kayak gitu. Dan hujan tersebut merupakan rahmat dari Allah. Nah, ketika kita
melihat fenomena alam hujan, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus berdoa. Allahumma shayban nafi'an katanya. Jadi kita harus berdoa, ya Allah semoga kita diberkahi dengan adanya hujan ini, kayak gitu ya. Jadi hujan itu memberikan keberkahan untuk bumi kita. Bumi menjadi lebih sejuk dengan adanya hujan, kayak gitu ya. Jadi kita ketika ada hujan itu jangan aduh hujan, nggak mau ada hujan, nah jangan seperti itu ya.